Katakan sekarang makin melebar nih ya Bang ya. Jadi kemarin juga sempat viral juga terkait Denny Sumargo itu mendatangi kediaman Bapak Farhad Abbas gitu ya Bang. Mungkin dari Abang sendiri melihat kasus tersebut gimana? Iya, sebenarnya kasus Agus Salim ini kasus kemanusiaan itu loh. Lu sudah bantu secara sukarela, lalu minta kembali duitnya gitu. Alasan Agus tidak menggunakan sepenuhnya untuk pengobatan mata. Semua orang kalau membantu seseorang tidak mungkin hanya mata doang. Agus kan tidak bekerja lagi. Jadi untuk membiayai hidupnya, mungkin transportasi, untuk biaya makan atau sekolah anaknya boleh dong, ya kan? Lalu sekarang Novi minta kembali dana tersebut kembali ke yayasan karena mungkin tekanan fisik dan lain sebagainya. Walaupun Agus dalam keadaan susah, akhirnya dana tersebut akhirnya dikembalikan kembali Novi dan kembali ke yayasan, kan begitu. Tapi yang sangat miris adalah kita gagal dalam soal kemanusiaan. Kita mau bantu orang, jangan seperti itu. Bantulah dengan sukarela gitu loh. Sebenarnya saya sudah sampaikan bahwa Agus itu sebenarnya tidak perlu kembalikan dana tersebut, karena dana itu sudah masuk ke rekeningnya. Jadi secara sukarela yang harus digunakan untuk keluarganya, untuk pengobatan matanya, transportasi, makan dan lain sebagainya, itu sah-sah saja, nggak ada persoalan. Karena tidak ada perjanjian antara mereka bahwa ini khusus ya 100% untuk mata doang ya. Kalau kau gunakan untuk orang lain, uang dikembalikan atau kami bisa laporkan kami atau gugat kamu. Kan nggak ada ceritanya gitu. Dan yang terjadi adalah, kenapa saya bilang gagal dalam kemanusiaan? Uang tersebut dikembalikan. Pertanyaannya, Agus sekarang matanya buta 90%. Dia tidak bisa beraktivitas lagi. Bagaimana keluarganya gitu loh? Kenapa sih harus diminta kembali? Dengan alasan hanya karena mungkin digunakan untuk hal yang lain. Tetapi yang penting untuk keluarganya dong. Kecuali dia pakai kawin lagi, mungkin dia pakai untuk hal-hal lain itu loh. Kan ini kan tidak gitu loh. Ya kan? Tapi melihat kasus Agus itu, kalau dari Bang Naham ini gimana Bang? Kan makin melebar nih Bang, jadi ke dia si Novi juga dilaporkan oleh timnya Agus juga tuh, maksudnya sama Bang Farhad juga ke Polda gitu. Gimana Bang? Iya, kalau menurut saya karena si Novi memuat ke media sosial itu loh. Mungkin ada unsur pencemaran nama baik, menyerang harkat dan martabat daripada si Agus. Gak ada masalah. Negara ini kalau siapapun merasa jadi korban, dia kan harus ada yang namanya penegakan hukum, dan semua orang boleh melapor selama memang dia merasa korban. Mungkin karena dia mengupload ke media sosial menyerang harkat martabat dan membuat Agus malu, bahkan mencemarkan nama baiknya, wajar dong dilaporkan. Loh, uangnya udah kembali kok, kenapa lu menyerang gua gitu loh kan? Saya sangat berpihak kepada kemanusiaan. Artinya saya berpihak kepada si Agus Salim. Kita kalau membantu orang dengan hati dong, jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah nggak usah bantu. Dan setelah itu jangan dong buat orang yang dalam keadaan susah, dalam keadaan menderita di media sosial. Ini juga nggak benar gitu loh. Bang, terkait kemarin Denny Sumargo datangi Farhad Abbas ini ke kediamannya gitu Bang. Ya, jadi kalau menurut saya, pertama-tama saya prihatin ya. Ini kan sebenarnya pembelajaran yang menurut saya itu salah lah ya. Ini kan sebenarnya kita menunjukkan arogansi kita di publik gitu loh. Sebenarnya kedua tokoh ini saya kenal baik. Farhad Abbas saya kenal, Denny Sumargo Densu juga saya kenal. Kenapa harus terjadi seperti itu? Sebenarnya Densu itu orangnya tidak emosional kayak gitu, karena memang berawal dari kata-katanya Farhad. Ya, rekan Farhad. Lalu si Denny Sumargo merasa, loh kok gua dikatain seperti ini gitu loh. Lalu datanglah, ya karena orang Indonesia Timur ya, udah pasti merasa ya sudah, ini soal harga diri. Ya gua datang, mau terjadi apa jadi aja gitu. Akhirnya didatangin benar ke rumahnya Farhad kan. Yang menjadi miris juga, yang nantang si Farhad, datang si Denny Sumargo malah dibilang, siapa yang bisa lawan Denny kan gitu. Jadi maksud saya tidak seimbang gitu loh. Harusnya berikanlah sebagai tokoh, sebagai public figure, kita harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Tidak seperti arogansi kayak kejadian itu. Kan itu kan menjadi presiden buruk menurut saya. Sebagai Farhad juga artis dan juga pengacara, Pak Denny Sumargono juga adalah salah satu pemilik podcast, bahkan di YouTuber yang cukup terkenal. Ini kan pembelajaran yang kurang baik gitu loh. Presiden buruk juga kepada public figure. Bagaimana nantang-nantangan, datang mau saling. Sebenarnya Pak Denny itu datang biar dipukul katanya itu kan. Kan faktanya kan tidak dipukul itu loh. Jadi kalau menurut saya udah damai aja. Sama-sama juga public figure udah damai. Berikan contoh dan berikanlah presiden baik kepada masyarakat. Karena mereka ini punya fans itu puluhan juta. Nah kalau ini ditiru oleh fansnya, bagaimana negara ini ya? Jadi saran saya, presiden buruk ini jangan terulang lagi kepada public figure yang lain. Atau kalau ada persoalan silakan selesaikan secara internal. Karena kalau sudah dimuat di publik, semua masyarakat juga akan melihat dan menilai itu loh. Bukan apa-apa, mereka ini punya fansnya jutaan. Nah jutaan itu kalau mengikuti apa yang mereka lakukan, ini kan jadi persoalan. Apalagi anak-anak yang masih di bawah umur, mereka melihat bahwa
ternyata kalau ada kejadian seperti ini harus gua ngikuti fans itu kan juga nggak benar. Kalau menurut saya bijaklah dalam segala hal, dan kalau memang ada persoalan antar pribadi ya selesaikanlah secara kekeluargaan ya. Toh kalau memang harus gentleman saling oke, kita buka ruang tinju aja, saya nggak apa-apa ya kan, buka ruang tinju aja supaya gentle toh, tapi jangan bawa pisau, jangan bawa apa, buka ruang tinju aja, siapa yang gentleman ya kan, nggak apa-apa kalau memang dua-duanya mau bertarung gitu loh. Udah tarunglah yang diakomodasi oleh olahraga gitu loh, sehingga kalau ada yang mungkin cedera atau jatuh atau kalah itu secara profesional, daripada seperti kejadian kemarin. Saya takutnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Dennis kemarin menurut abang itu gimana Bang? Ya kalau menurut saya karena watak orang timur ya, ditantang pasti nongol gitu loh, dia pasti datang ya, dia datang mau lihat mau dipukul atau enggak, dia datang tidak ngancam juga, lu mau pukul gue pukul aja gitu kan, tak juga. Dan saya yakin kalau dipukul sama Farhat dia juga mungkin tinggal diam, sebagai laki-laki tidak mungkin tinggal diam. Ini soal harga diri aja Bang. Tapi setelah itu kan ini berlanjut ya Bang ya, mengenai Farhat Abbas juga membuat di status di media sosialnya bahwa menuntut si Denny Sumargo itu untuk meminta maaf kepada dirinya gitu Bang, karena kemarin mendatangi rumahnya gitu. Mungkin sikap dari Farhat Abbas ini benar atau enggak? sebagai kita ini orang hukum. Kalau memang Denny Sumargo datang dan melakukan tindakan kriminal, ya silakan bikin laporan polisi, gitu aja. Suruh orang minta maaf, yang nantang siapa? Kalau saya udahlah duduk bersama, ngopi bersama, jadi teman yang baik, maaf-maafan aja lah. Yang suruh Denny juga untuk minta maaf. Fakta yang nantang siapa? Yang duluan mengeluarkan kata-kata yang kasar itu siapa? Nah juga lah, kalau menurut saya udahlah. Denny Sumargo datang ke rumahnya Farhat itu karena memang ditantang. Lu tahu alamat gua kan? Lu mau datang kan? Lu udah berani kan? Datang dia. Lalu salahin untuk minta maaf gimana ceritanya? Yang nyuruh siapa? Farhat itu rekan saya. Maksudnya gini loh, udahlah apa yang terjadi itu mungkin miskomunikasi di lapangan. Ini kedua tokoh publik ini udahlah berdamai. Jadilah orang-orang yang bijak. Berikanlah presiden yang baik terhadap para tokoh-tokoh. Karena mereka ini adalah public figure yang suatu saat bisa ditiru oleh fansnya gitu loh. Ini kan karena komen lain dari Ambil langkah hukum aja lah. Ya kan mau bagaimana? Pakai cara lapangan? Ya udah kita buka ruang tinju. Kalau mau pakai langkah hukum, bikin laporan polisi, somasi kan. Mungkin merasa namanya dicemarkan ya kan, mungkin harga diri dijatuhkan, direndahkan lah, kan ada ruangnya gitu loh. Ruang lapangan oke, kita buka ruang tinju kalau mau, kita fasilitasi. Kalau memang tidak mau, tidak berani bertinju di publik, ya udah bikin laporan polisi aja tuh, gugat aja kan. Kalau ada yang merasa dirugikan, simpel kan. Kalau gua digituin pasti gua datangin bener. Dan bukan hanya gua datang, pasti gua gebukin gitu loh. Kita orang timur nggak bisa, digituin nggak bisa, karena soal harga diri bos. Lu ngapain kata-kata gue kayak gitu? Tantang suruh datang pasti kita datang. Tapi kan Farhat Abbas itu kan mengaku bahwa kata-kata hajar dan pukulnya itu adalah sebuah organisasi gitu Bang. Ya juga lah, apapun pada yang, saat dikonfirmasi gitu Bang. Mungkin apapun itu kata-kata itu keluar, tai dan lain sebagainya, itu menurut saya tidak pantas. Sebagai public figure, sebagai seorang advokat senior, saya rasa tidak pantas untuk dikata-katain di keluar di publik gitu. Berbicara yang wajar aja lah, yang normal aja. Tahu juga mereka dua tokoh pun saling kenal juga kan begitu. Apa sih yang mau diperebutkan dalam hal ini gitu? Kasus Novi dan Agus sudah saling lapor, ya sudah biarkan hukum yang berbicara gitu. Soal kemanusiaan harus tetap kita lakukan. Kalau menurut saya, kalau ada lagi yang menyumbang kepada Agus soal kemanusiaan silahkan lakukan. Karena itu kan masalah kemanusiaan. Bukan kita bicara soal pribadi loh, ini soal kemanusiaan. Karena dia menderita soal masalah dua matanya sudah tidak bisa beraktivitas. Karena sudah 90% kalau menurut saya yang saya dengar itu sudah tidak bisa melihat. Bang, menurut abang nih kasusnya Novi dan juga Agus ini kalau dilihat dari kacamata hukum abang itu gimana sih Bang? Maksudnya ya yang satunya melapor, yang satunya juga kayak sebenarnya kan ini masalah saling lapor kayaknya tuh. Iya, masalah donasi itu kan awal mulanya itu kan sebenarnya ditarik dari rekening ke yayasan kan, Bang. Yeah. Tapi kan sebenarnya itu bisa dipergunakan kembali gitu, tapi harus ada transparansi gitu Bang. Tapi kan aku juga sebenarnya menolak gitu ya, maksudnya udah biarin aja gitu Bang. Ya jadi begini, aku juga sebenarnya kan orang bantu untuk pengobatan matanya. Sebenarnya juga tidak boleh gunakan untuk hal-hal yang lain juga. Sebenarnya itu tidak fair juga kalau menurut saya. Tapi karena kebutuhan, karena dia tidak bisa beraktivitas, saya rasa kita juga harus bisa memahami itu kalau menurut saya.
Tapi kan uangnya udah dikembalikan, apa lagi masalahnya gitu. Kenapa di media sosial dan lain sebagainya? Kalau untuk melaporkan Agus, menggugat Agus tidak ada. Kalau menurut saya pasalnya tidak bisa. Tidak akan bisa untuk melaporkan Agus. Apa salahnya dia? Kan nggak ada. Perjanjian juga nggak ada. Kesepakatan juga nggak ada. Tapi kalau Novi mengupload ke media sosial menyerang privasi, merendahkan harkat dan lain sebagainya, kalau unsur ITE-nya terpenuhi, pasti dia akan dikenakan ancaman pidana gitu. Bang, ini juga pengobatan Agus ini kan nggak bisa dilakukan, nggak bisa diklaim oleh BPJS juga ya Bang, karena kan peraturan Perpres nomor 5 tahun 2024 itu sesuatu yang terjadi pada Agus itu disebabkan karena penganiayaan, jadi tidak bisa ditanggung BPJS, jadi agak sulit juga nih Bang untuk pembiayaannya gitu. Iya, makanya kita sebagai warga Indonesia yang memang selama ini selalu prihatin, yang selalu mau membantu soal kemanusiaan, kenapa sih sudah dikasih harus diminta lagi? Kan Agus juga butuh untuk pengobatan matanya, untuk kehidupannya dia gitu loh. Udahlah, apa yang sudah kita kasih, udah kasih secara sukarela, jangan setengah-setengah, gue bilang. Ya kan, akhirnya jadi begini kan, jadi ribut, akhirnya melebar kemana-mana, saling ancam, saling ini, saling itu. Padahal masalahnya masalah kemanusiaan, tapi kan dibawa ke kriminal, dibawa ke kasus pidana, bahkan di ITE juga dimasukkan di sana. Ini menurut saya kurang tepat lah, ya. Bang, pengacaranya Agus nih Bang, Krisnamurti juga meminta agar Novi mau merendahkan egonya demi duduk bareng dengan Agus, karena pengobatan Agus itu kan tidak bisa pakai BPJS gitu. Maka Indonesia minta segera diselesaikan dengan duduk bersama gitu. Kalau menurut saya Krisnamurti itu juga teman baik saya, sahabat saya. Itu pernyataan yang tepat. Udah duduk bersama saja lah. Selesaikan ini secara kemanusiaan. Duduk bersama, selesaikan dengan hati yang dingin. Karena kita mau membantu orang yang dalam keadaan menderita gitu loh. Apa sih yang diperebutkan di situ? Iya kan? Apa masalahnya? Kan nggak ada. Kalau memang mau dibantu ya bantu. Kalau memang sekarang ada miskomunikasi, duduk bersama, diselesaikan dengan baik. Kan gitu. Bang, mungkin dari Abang ada pesan nggak sih Bang buat Bang Farhad gitu? Ya, kepada rekan saya, sahabat saya Farhad, mungkin sebagai advokat, sebagai public figure, ya saya rasa mungkin ke depan kita harus bisa bijak dalam hal bersikap, mengeluarkan kata-kata di publik, karena beliau juga banyak fansnya. Dan juga Mas Denny Sumargono juga teman saya, ya kita harus juga bisa menahan emosional. Takutnya kalau dia datang tiba-tiba terjadi sesuatu juga merugikan pribadinya dia. Tapi memang itulah karakter orang Indonesia Timur kan. Kalau diminta datang, ditantang pasti nongol, itu pasti datang. Untung tidak terjadi sesuatu, pasti dia juga datang. Tidak ada persoalan. Kalau memang terjadi sesuatu, menurut dia datang pasti sudah mengambil resiko itu. Tapi ternyata kan tuan rumah kan merespon positif itu loh, tidak melakukan, dan itu juga sikap gentleman dari para Bang Farhad Abbas. Kalau orang lain lu datangi kandangnya, udah pasti bermasalah. Bang, ini kan Di tengah sudah kembalikan kepada yayasan, masalahnya apa? Kan kalau menurut saya kembali rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia, kita memberikan donasi kepada Agus untuk pengobatan mata, dan berikanlah donasi itu secara kemanusiaan dan sukarela, ya. Dan apa yang sudah Agus dapat sebenarnya dari donasi tersebut sebenarnya terus kembalikan, dipakai untuk pengobatan matanya, mungkin transportasi, untuk kehidupan keluarganya, karena tidak beraktivitas lagi gitu loh, ya kan? Bang, mungkin kalau dari Abang ada pesan juga nggak Bang buat Novi gitu, untuk kedepannya harus bersikap seperti apa? Iya, kalau menurut saya Novi baiknya ambil sikap yang bijak, karena Novi juga sebenarnya punya rasa, punya hati, sehingga terjadi namanya sumbangan tersebut kan. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, ya saran dari rekan saya Krisnamurti benar, dia duduk bersama saja antara Novi, PH-nya, dan juga Agus yang keluarga mungkin PH-nya. Udah carikan solusi. Tujuan kita adalah kemanusiaan, mengobati matanya Agus, ya kan? Dan Agus juga kalau dikasih sumbangan, gunakan untuk pengobatan matanya. Toh kalau untuk aktivitas, untuk kegiatan keluarga dan lain sebagainya, dilaporkan juga kepada pemberi sumbangan. Maksudnya setuju nggak gitu? Karena sekarang ini kan orang sudah dapat duit, mungkin dia pakai untuk hal-hal lain, makanya orang juga tidak setuju. Tetapi karena kemanusiaan, uang itu sebenarnya sudah haknya Agus. Kenapa dikembalikan kalau menurut saya? Tapi setelah dikembalikan ternyata terjadi ada pelanggaran undang-undang ITE, ya udah itu urusan berbeda gitu. Kalau buat dari sisi hukumnya mungkin Bang, untuk kasus Agus dan Novi, mungkin Abang ada saran nggak? Ya, kalau saran saya duduk bersama aja, restorasi justice saja, duduk bersama, selesaikan di ruang damai. Karena apapun yang terjadi itu adalah awalnya berdamai, awalnya sepakat, awalnya juga baik, ya selesaikan juga dengan baik. Masuk ke ranah hukum tuh pilihan yang paling terakhir kalau menurut saya. Tapi dibuka ruang RJ untuk mereka bisa restorasi justice, bisa berkomunikasi, dan bisa menyelesaikan persoalan kisru ini. Karena sudah masuk kemana-mana, sudah melewat, udah tutup aja, selesaikan dengan baik. Oke, good.